Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan di antara kalian salah satu yang memimpin. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek kehadiran di antara kalian, saya akan absen. Dimulai dari Adi, ada? Ali? Andi? Anggun? Anggun ada? Mana? Saya ulang, ada 4 zaman di pembelajaran minggu kemarin. Di antaranya adalah, siapa yang bisa jawab? Dikasih. Zaman arkaikum, zaman paleolitikum, zaman mesozoikum, zaman batu nesozoikum. Ciri-cirinya yang pertama apa? Belum ada kehidupan. Ada berapa macam ciri-cirinya? 3. Di antaranya? Bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. 1, 2. Ada kehidupan. Lalu yang ketiga? Berlangsung kurang lebih 2,5 juta tahun yang lalu. Ya baik, terima kasih, tepuk tangan untuk. Kemudian yang kedua, zaman yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan yang kedua? Kasih nak. Yang kedua, zaman apa? Zaman yang kedua ada zaman Paleolitikum. Ciri-ciri yang pertama ada alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. 2. Pola hidup manusianya masih mengembara atau nomads. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Yang ketiga, manusianya kelompok kecil. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Baik, terima kasih Naura, kanan. Sebelum pelajaran dimulai, untuk alam sekitar adalah siapa yang bisa menjawab tentang apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki pencemaran lingkungan. Misal, silakan. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dipakai atau sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ya baik, oke, makasih Michelle. Silakan Michelle ya. Yang kedua, mengapa pencemaran lingkungan berdampak tidak baik bagi ekosistem? Silakan Naura. Mana? Kasih. Naura silakan. Sebab pencemaran akan merusak keadaan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Ya baik, kasih. Tangan. Satu lagi adalah dari mana saja sumber pencemaran lingkungan. Silakan. Dikasih. Limbah industri, rumah tangga, pertanian, pertambangan, cair, sampah padat, dan asap kendaraan bermotor atau pabrik. Ya baik, terima kasih. Siapa namanya? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini tentang alam sekitar. Untuk alam sekitar, kita akan mengetahui sebelumnya masuk ke inti, kita harus tahu TT, tujuan pembelajaran. Kalian harus tahu sesungguhnya mempelajari untuk materi ini, tujuan pembelajarannya atau TT-nya apa. Saya ulang, untuk masuk di pembelajaran hari ini,
kalian harus paham atau tahu apa tujuan pembelajaran hari ini dan kalian harus apa. Yang pertama nih adalah mengidentifikasi lingkungan alam di sekitar dan fenomena pencemaran terhadap lingkungan alam. Itu yang satu, tujuan pertamanya, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada mengidentifikasi lingkungan masyarakat di sekitarnya dan proses interaksi sesuai yang terjadi di dalam masyarakat. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, di sana terlihat ada menjelaskan pembentukan karakteristik budaya masyarakat. Untuk berikutnya yang keempat, silakan dibaca, bisa dilanjutkan. Menerangkan leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pada masa pra-aksara. Ya, bisa dilanjutkan. Menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya-upaya pencegahannya. Baik. Yang terakhir bisa sampingnya. Menerangkan kepentingannya upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini dan kalian harus paham. Nah ini, silakan saksikan ya. Video ini nanti setelahnya kalian akan bisa membandingkan video yang pertama ini dan video yang kedua. Baik. West Papua's archipelago. Extremely rich sea life. Adorned with emeralds of islands. Sprawling protected in front of the coast. Marine biodiversity in the world. Home to majestic phantoms of the ocean. Baik, itu yang video pertama. Selanjutnya, saya akan putar untuk video yang kedua. Kalau tadi yang pertama, keindahan alam itu terlihat dari bersih lautnya ya, keindahan, panorama yang indah, kemudian tumbuhan masih alami, kemudian dasar lautan terlihat ada ikan, berarti alamnya masih terjaga. Bisa dibandingkan untuk yang pertama dan kedua. Bagaimana untuk yang kedua? Silakan disimak atau disaksikan video berikut. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk,
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Oke, baik. Video pertama, video kedua kalian sudah bisa membandingkan. Ya. Oke, itu akan nanti dipelajari untuk yang pertama. Sekarang kita lihat untuk mengenal lingkungan. Untuk mengenal lingkungan, ya di penyebabnya itu ada 3 sebenarnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama, ada yang dikatakan pencemaran udara. Kalau dilihat dari pencemaran yang udara ini terjadi ketika ada substansi fisik, biologis, lalu kimia, kemudian disebabkan oleh atmosfer dengan jumlah yang tidak seimbang hingga mengakibatkan ekosistem tidak seimbang. Itu pemahamannya sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ada dikatakan pencemaran air. Pencemaran air itu adalah merupakan kebutuhan penting yang bagi kehidupan manusia, namun sering berjalannya waktu dengan manusia tersebut juga yang menyebabkan pencemaran pada air. Bisa disaksikan gambar yang ada di bawahnya. Terjadinya pencemaran air ini terlihat ikan mati. Sudah diakibatkan oleh adanya pencemaran air. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua apa nak? Apa? Buang sampah. Yang ketiga sama. Cuman air yang tadinya di sini yang pertama adalah ikan mati disebabkan karena pencemaran air. Yang kedua buang sampah sembarangan. Yang kedua zat kimia. Yang ketiga adalah zat kimia. Contohnya apa itu? Oli misalnya. Limbah, betul. Itu benar. Selanjutnya, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, ada namanya pencemaran tanah. Disaksikan, lihat di samping, yang di samping kanan. Ini ada penyebab kalau ada botol di luar, botol yang ada pestisida misalnya, kalengan, yang dibuang sembarangan akhirnya tercampur atau terkontaminasi zat-zat kimia dengan tanah. Baik. Untuk berikutnya, karena pembelajaran sebelumnya saya menggunakan namanya PBL. PBL itu apa? Problem Based Learning. Artinya masalah itu dihadapkan oleh kalian dan kalian harus bisa mengatasi masalah itu. Itulah PBL namanya. Artinya pembelajaran ada 2 sesungguhnya, adalah PBL, yang kedua adalah PJBL. Yang terdahulu minggu yang lalu maksudnya sebelum ini kita menggunakan namanya pembelajaran tentang PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning singkatannya. Artinya ada suatu masalah kemudian harus dipecahkan dengan siapa yang memecahkannya atau menyelesaikannya masalah itu adalah siswa itu sendiri. Itu namanya PBL. Hari ini pertemuan pertama di hari ini adalah namanya PJBL, Project Based Learning. Bedanya apa? Kalau yang pertama menggunakan masalah, yang kedua harus ada proyek sebagai bukti. Contohnya apa? Kita lihat di Muara Angke. Sekolah kalian itu kan ada namanya di Muara Angke, kecamatannya Penjaringan, kelurahannya adalah Pluit. Dulu di sekolah ini adalah tumbuhan. Tumbuhan apa? Ada mangrove, ada pohon api-api namanya. Saya masih ingat kenapa? Karena pertama kali saya di Jakarta itu adanya di Muara Angke. Sekarang berubah alih. Berubah alih apa? Dilihat, kalian bisa disaksikan sendiri di sekitar sekolah kalian apa perubahannya? Apa? Perumahan. Yang tadinya adalah tumbuhan berupa mangrove, kemudian berubah lahannya berubah menjadi perumahan ditempati oleh manusia itu sendiri. Hari ini saya kasih tahu bahwa proyek itu nanti di minggu pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, itu nanti ada proyek yang saya kasih nanti LKPD-nya saya sudah share ke siapa?
Naura nanti itu di-share ke grup bahwa itulah adalah KPD. Bagaimana menyelesaikan sesungguhnya yang ada masalah di Muara Angke misalnya tentang adanya proyek ini? Satu nih. Proyeknya adalah pencemaran air, yang kedua ada pencemaran air, yang kedua adalah pencemaran tanah, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Dari berbagai kelompok karena ada 6, kalian harus saksikan, kalian harus menyelesaikan. Oke. Inilah proyek, nanti akan schedule-nya disesuaikan. Contohnya begini, karena ada 6 kelompok nih. Nanti yang pertama nih, kalian harus tahu schedule-nya. Schedule-nya itu dalam proyek ini hari pertama itu kamu ngapain aja. Paham ya? Itu ditulis nanti. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Kenapa? Karena saya beri kesempatan selama seminggu. Dalam seminggu berapa hari? 7 hari. Jadi schedule-nya harus jelas. Hari pertama ngapain? Hari kedua mulai mendesain misalnya gitulah ya, mendesain. Lalu yang ketiga, mulai kalian bentuk atau mengerjakan sesungguhnya. Keempat dan seterusnya. Dan pada akhirnya pertemuan kedua nih, baru kita presentasikan. Pencemaran air itu disebabkan karena Pertanian. satu, limbah pertanian. Lalu yang kedua, Limbah pengolahan kayu. pengolahan kayu. Yang ketiga, Penggunaan nelayan dan ikan di laut. iya, berikutnya Penggunaan hijau atau untuk membangun sesuatu. masih ada nggak? Masih ada 2 lagi. 2 lagi. Ya. Apa aja? Yang kedua, Angkat limbah cair seperti sisa mandi, MCK, Satu lagi. sampah dan seperti plastik, gelas, Nah, kaleng, dari semuanya yang disebutkan itu, saya ulangi, dari kesemuanya yang disebutkan itu ada dampak pencemaran. Bisa dilanjutkan nggak? Pencemarannya itu kan ada penyebabnya. Yang kedua, ada dampaknya. Bisa dilanjutkan nggak? Dampaknya apa? dampak pencemaran air, dapat kehidupan biota air, Iya. terhadap kualitas air tanah, Iya. 3 terhadap kesehatan, 4 etika lingkungan. Ya, baik, tepuk tangan. Bahwa akan atau setelah selesai PJBL, Project Based Learning, tentu bukan hanya teorinya, tapi ada prakteknya. Prakteknya itu adalah berbentuk pencemaran lingkungan menggunakan poster. Poster dari hasil observasi kalian selama seminggu, berarti hari ini tentu dipresentasikan. Terdiri dari berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Setiap kelompok harus mempresentasikan di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Apakah harus maju semuanya setiap kelompok atau hanya mewakili 1 orang per kelompok? Semuanya? Semuanya apa perorangan atau mewakili? Baik, harus semuanya. Itu adalah kata sepakat kalian ya, bukan dari saya. Tergantung kebersamaan. Kalau begitu, siapa yang bisa memulai maju di antara kelompok? Nggak perlu saya tunjuk. Kelompok berapa aja yang mau maju pertama? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Pertama maju. Untuk kelompok 5, silakan maju. Ayo. Beri tepuk tangan, kelompok 5. Awas, hati-hati. Nah, ayo, yang lain, silakan. Presentasikan. Pencemaran habitat. Pengertian pencemaran habitat yaitu perusakan habitat umumnya disebabkan oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan industri dan urban. Pencoplokan habitat untuk aktivitas pertanian, pertambangan, penembangan kayu, penangkapan ikan dengan puket, dan rebakan kota juga merupakan penyebab utama. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas
dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Contohnya, yang menyebabkan pencemaran tanah yaitu adanya kebakaran hutan. Yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Contohnya yang menyebabkan pencemaran udara yaitu asap kendaraan yang berlebihan. Ketiga, ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Contoh yang menyebabkan pencemaran air yaitu banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik. Oke, itu kelompok 5 ya. Next. Berikutnya siapa lagi yang? Silakan. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Siapa? Michelle. Silakan. Satu di sana, satu di sana. Nggak bisa di sini. Boleh bergantian kalau mau. Kami dari Yang lain, sambil diperhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pencemaran habitat. Perusakan habitat terjadi ketika lingkungan alam seperti hutan, lahan basah, atau terumbu karang rusak atau hancur. Apa sih yang membuat pencemaran habitat ini bisa terjadi? Pencemaran habitat biasanya terjadi ketika ada polusi. Polusi ketika zat berbahaya seperti bahan kimia dan limbah dilepaskan ke udara, air atau tanah. Hal tersebut dapat merusak habitat dan organisme yang hidup di dalamnya. 2. Perubahan iklim. Ketika suhu bumi meningkat, pola cuaca berubah, lepas es mencair, dan bahan alam semakin sering terjadi. Semua perubahan ini mempengaruhi habitat tumbuhan dan hewan. Apa itu urbanisasi? Proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggi di kota. Transmisi yang terjadi sering pertemuan kota dan makanan lebih banyak ruang. Hal ini memaksakan tumbuhan dan hewan mencari rumah baru. Hal ini juga dapat menyebabkan polusi udara dan cahaya. Penggundulan hutan. Deforestasi terjadi ketika pohon ditebang dalam jumlah besar. Ketika hutan ditebangi, banyak tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggalnya dan ekosistem pun terganggu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kompak lah kelompok 2 semuanya ya. Semuanya ada 5 kelompok 2. Saya ulangi. Mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua direfleksikan di antara kalian. Siapa, baik dari kelompok manapun, tidak ada lagi ya. Mau kelompok 1 sampai 6 itu nggak ada lagi. Sekarang per individu. Siapa yang bisa merefleksikan dari pertemuan pertama hingga hari ini? Siapa yang bisa merefleksikan? Silakan, siapa namanya? Ya, silakan Ridho. Silakan refleksikan. Berdiri biar paham, biar ngelihat. Refleksi. Silakan, menurut kamu. Berdiri boleh. Refleksi tentang pencemaran lingkungan, mencerminkan kesadaran dan akan permasalahan serius yang dihadapi oleh planet kita. Pencemaran lingkungan tidak hanya menjadi ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem, tapi juga mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekonomi. Sebagai individu, merenungkan masalah ini menghasilkan beberapa pemikiran yang mendalam. Keterkaitan antara tindakan pribadi dan dampak lingkungan. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa tindakan sehari-hari saya seperti penggunaan plastik sekali pakai atau pemilihan transportasi
memiliki konsekuensi langsung terhadap lingkungan. Kesadaran akan keterkaitan ini mendorong saya untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan kecil yang dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan beberapa poin kunci terkait pencemaran lingkungan. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Paparan terhadap polutan udara, air, atau tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, gangguan kulit, dan bahkan penyakit kronis. Kerusakan ekosistem. Pencemaran dapat menyebabkan pada ekosistem alami, terutama zat kimia beracun merusak keanekaragaman hayati dan mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Dampak ekonomi. Pencemaran lingkungan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya perawatan kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh pencemaran, kerugian dalam sektor pertanian dan perikanan, serta penurunan daya tarik pariwisata dapat merugikan perekonomian suatu daerah. Tanggung jawab bersama. Pencemaran lingkungan memerlukan tanggung jawab bersama dari masyarakat, pemerintah, dan sektor industri. Upaya kolektif mengurangi emisi polutan, mendaur ulang limbah, dan mengadopsi praktik berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Perlu regulasi dan penegakan hukum. Untuk mengendalikan pencemaran, regulasi di lingkungan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung praktik ramah lingkungan, serta penegakan aturan untuk mencegah pelanggaran. Bahasanya dari saya adalah bumi bulat. Tahu? Kalau 86 berapa? 863. Salah. 2 benar. Itu benar. Ketiga. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa dan dipimpin salah satu di antara kalian. Bagi yang beragama lain, silakan menurut kepercayaan masing-masing. Ayo, silakan. Setelah belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ya saya akhiri dengan pantun yang biasa. Burung Irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih.